Ini laptop gua banget, ini gua suka banget yang satu ini ya, udah tipis, ringan banget, di bawah 1 kilogram pula ini, enteng banget. Layarnya udah OLED, matte pula di sini. Powerful juga, prosesornya udah langsung punya NPU di dalamnya, udah kekinian banget. Mau tahu lebih jauh soal ini? Yuk, mari kita bahas. Ini adalah laptop yang saya suka banget nih. Bobotnya super ringan di bawah 1 kilogram. Layarnya OLED 3K dengan permukaan yang matte. Performanya juga super kencang ya satu nih. Ya, ini adalah Acer Swift Edge 14 AI. Ya, di tahun 2025 ini Acer kembali menunjukkan sebuah laptop thin and light dengan bobot di bawah 1 kilogram. Dan yang ini sudah Copilot Plus PC juga ya. Oke, mari kita bahas dari spesifikasi utamanya. Untuk prosesor yang digunakan itu terdapat opsi hingga Intel Core Ultra 9 prosesor 288V. Codename-nya Lunar Lake Lithography TSMC N3B, base powernya di 30 watt. Total cores-nya ada 4 performance core dan ada 4 low power efficient core. Untuk base frekuensi di 3,3 GHz dan maksimum turbo frekuensi di 5,1 GHz. Untuk Intel Smart Cache-nya di 12 MB. Tentunya akan ada opsi lain yang menggunakan Intel Core Ultra 7 prosesor juga. NPU-nya pakai Intel AI Boost karena ini adalah prosesor Lunar Lake. NPU-nya punya performa up to 48 TOPS. Jadi laptop satu ini juga jelas masuk dalam kategori Copilot Plus PC. Kalau kita gabungkan performa CPU dan IGP-nya, total performanya bisa mencapai 120 TOPS. Nah, kalau kita bicara integrated graphics ya, dia pakai Intel Arc Graphics 140V. Dia punya 8 Xe cores. Tentunya sudah mendukung codec hingga H266 untuk decode, bukan H265 lagi nih. Untuk konfigurasi RAM-nya hingga 32GB LPDDR5X 8533. Ini udah dual channel 128 bit dan ini RAM-nya sudah embedded dalam prosesor, jadi emang nggak bisa di-upgrade. Tapi untuk yang 32GB rasanya udah cukup banget sih sebetulnya ya, apalagi speednya kencang banget. Untuk storage-nya hingga 1TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4. Untuk konektivitas wireless-nya juga sudah future proof karena mendukung Wi-Fi 7 dan Bluetooth versi 5.4. Dan untuk kemampuan baterainya, ini diklaim bisa mencapai 21 jam untuk video playback, 14 jam untuk web browsing, dan 15 jam saat diuji dengan Mobile Mark 25. Untuk OS ini pakai Windows 11 tentunya. Body form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik biasa. Dan materialnya adalah magnesium aluminium alloy. Jadi tetap kokoh walaupun tipis dan ringan. Untuk warna yang kami temukan di bootnya, ini kali ini, itu warnanya pearl white. Nah, untuk desain, laptop yang satu ini memiliki desain yang simple dan elegan khas Swift 14. Kalau bicara soal desain, kami sempat mengunjungi headquarter Acer dan mengintip desain konsep dari laptop yang satu ini. Desain unik di belakang ini mirip seperti huruf S dari Swift yang melambangkan speed, agility, dan profil ultra slim. Tapi selain itu, desainnya juga terinspirasi dari susunan pita kotak kado sebenarnya. Di sini kita juga melihat berbagai font yang akan digunakan sebelum akhirnya menggunakan yang satu ini nih. Nah, laptop ini juga sudah punya durabilitas yang mumpuni ya, dan diklaim sudah lolos uji standar ketahanan militer, Military Standard 810H. Untuk dimensi panjang 31,3 cm, lebar 22,9 cm, dan ketebalan di 0,93 sampai 1,66 cm. Untuk bobotnya, Acer mengklaim bahwa laptop ini bobotnya ada di bawah 1 kg. Kalau diangkat sih memang terasa sangat ringan ya. Harusnya di kisaran 950 sampai 990 gram nih. Nah, untuk displaynya ini kita suka banget nih karena laptop ini menggunakan panel OLED ukuran 14 inci. Menariknya, kalau biasanya laptop dengan layar OLED itu permukaannya glossy, yang ini matte ya. Jadi nggak banyak mantul-mantul. Ya, permukaannya menggunakan Corning Gorilla Glass Matte Pro. Jadi ini tidak memantulkan bayangan-bayangan atau cahaya-cahaya mengganggu. Layarnya punya resolusi 3K atau tepatnya 2880x1800 pixel dengan aspek rasio 16:10. Untuk refresh rate yang satu ini mencapai 120 Hz. Tingkat cerahannya ada di 340 nits dengan color gamut di 100% DCI-P3. Jadi mau dipakai untuk editing video, editing foto, ini udah cocok banget. Layar juga disertifikasi dengan VESA Display HDR 500 True Black. Jadi kalau mau dipakai buat nonton, udah mantap yang satu ini. Mau dipakai berlama-lama juga tetap nyaman ya, karena sudah ada sertifikasi iSafe 2.0. Satu lagi yang menarik bahwa layar ini sudah mendukung fitur touchscreen, jadi nyaman juga buat digunakan kalau kita mau scrolling dokumen ya, langsung sentuh aja di layar dan ya scroll aja dokumennya. Layarnya juga bisa dibuka sampai 180 derajat, jadi bisa memudahkan kita kalau ingin menampilkan isi layar ke lawan bicara kita yang di depan. Engsel seperti ini juga akan meminimalkan kemungkinan kerusakan yang bisa terjadi akibat layar nggak sengaja kedorong. Nah, untuk kameranya punya resolusi 1080p 30fps dan mikrofon yang sudah dilengkapi dengan fitur AI Noise Cancelling. Tentunya kamera satu ini juga sudah mendukung berbagai fitur Windows Studio Effect ya. Menarik ya, saat NPU dari laptop ini bekerja, logo yang terletak di pojok touchpad itu ikut menyala berwarna putih.
Oke, untuk konektor, di kiri ada satu HDMI, ada satu USB 3.2 Gen 1, dua Thunderbolt 4. Lalu di kanan ada satu audio jack combo 3,5 mm, satu USB 3.2 Gen 1, dan satu Kensington lock slot. Menarik ya, walaupun laptop ini tergolong tipis dan sangat ringan, Acer masih menyediakan konektor yang cukup lengkap dan melimpah di laptop yang satu ini. Nah, untuk keyboard, dia pakai keyboard dengan layout khas laptop Swift ya. Switch-nya itu terasa sangat soft dan nyaman saat digunakan untuk mengetik. Nah, untuk tombol navigasi seperti page up, page down, home, dan end ini menyatu dengan tombol anak panah dan bisa diakses dengan menekan tombol Fn. Tombol-tombol keyboardnya ini sudah dilengkapi dengan UV coating untuk menjaga agar warnanya tetap awet. Tentunya yang satu ini juga sudah dilengkapi dengan backlight berwarna putih untuk membantu pengguna saat mengetik di tempat yang gelap. Nah, untuk touchpad, laptop ini menggunakan precision touchpad dengan ukuran yang cukup memuaskan di sini ya. Terdapat logo indikator dengan backlight putih yang akan menyala saat NPU dari laptopnya itu bekerja seperti yang tadi itu ya. Nah, untuk sistem keamanannya, Acer memberikan sistem keamanan yang cukup lengkap ya di sini. Terdapat infrared kamera yang sudah support Windows Hello. Ada juga fingerprint reader yang terintegrasi dengan tombol power. Laptop ini juga diklaim sudah memiliki fitur keamanan Microsoft Pluton coprocessor untuk meningkatkan keamanan dan privasi penggunanya. Ya, laptop satu ini memang baru diluncurkan pada saat acara Computex tahun 2025. Tapi katanya laptop ini juga bakalan dirilis di Indonesia dalam waktu dekat. Iya, jadi gimana? Keren banget kan? Iya dong. Kalau udah yang baru-baru tuh memang kayak gini, harusnya gampang dibawa tapi powerful seperti yang satu ini. Oke, kalau kalian misalnya mau butuh review lengkapnya, tulis di kolom komentar. Bilang saya mau butuh review lengkapnya. Nanti kita bikinin juga. Oke? Tapi untuk saat ini segini dulu ya. Oke, saya Didi Irfan, Jaga TV.